Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Immanuel Kristantius Nugroho saat ini melayani di GPIB Panita Anjungan, Kalimantan Barat. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas dan juga sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kembali lagi kami diberikan hari yang baru, sukacita yang baru, semangat untuk melanjutkan seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha yang akan kami kerjakan di hari ini. Sebelum kami memulai semuanya Tuhan, kami hendak menyiapkan waktu untuk merenung bersamamu, membaca firman Tuhan dan merenungkannya, sehingga firman-Mu ini membawa sukacita, damai sejahtera dan juga membawa kekuatan iman di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sebagai umat-Mu siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 119 ayat 38 sampai ayatnya ke-48 yang menyatakan, teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lakukanlah selaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku, ya Tuhan. Keselamatan daripada-Mu itu sesuai dengan janji-Mu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, aku seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, yang selalu disertai dengan anugerah Tuhan, pada pagi hari ini tema kita adalah hidup dalam kelegaan. Kelegaan ataupun seperti seorang yang sedang mengalami dahaga atau kehausan. Ketika mendapatkan air, baik itu air yang manis rasanya ataupun air yang dingin suhunya, itu akan membawa kekuatan atau semangat walaupun cuaca sedang panas yang membuat kita bisa saja lemah, malas-malasan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita meminum air itu, air yang manis atau manis rasanya ataukah dingin suhunya, itu membuat kita ada semangat dan ada kekuatan. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik semua yang mengikuti Morning Call pada saat ini, firman Tuhan dari Mazmur 119 ini mau mengingatkan kita dan menguatkan kita bersama bahwa firman Tuhan, titah Tuhan itu selalu membawa kekuatan, selalu membawa kelegaan, selalu membawa penghiburan, selalu membawa kebaikan dalam kehidupan kita dan keluarga. Kita meyakini itu karena firman Tuhan yang kita baca setiap saat. Dalam situasi apapun, kita yakin bahwa firman itu menyapa kita, firman itu mengingatkan kita. Di dalam ayat yang ke-38 tadi disampaikan, teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu dan berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Nah, ini menjadi bagian yang penting Bapak Ibu dan saya, bagaimana kita bisa menghormati ataupun kita takut dalam artian adalah kita mau setia kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang bagi beberapa orang menganggapnya itu terlalu ideal, firman Tuhan itu sangat-sangat susah saya lakukan atau tidak mungkin saya lakukan sebagai manusia. Mari Bapak Ibu, di dalam perenungan yang kita ikuti setiap saat ataupun ibadah-ibadah yang kita ikuti, ibadah Minggu, Rabu, ibadah keluarga atau ibadah syukur dan ibadah lainnya,
itu membawa kekuatan kita dan juga membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Kita diingatkan seandainya Bapak Ibu dan saya rupanya sudah berjalan menyimpang jauh dari jalan kebenaran Yesus Kristus, tidak taat lagi. Kita diingatkan untuk mari kembali lagi ke jalan kebenaran Yesus Kristus, untuk benar-benar mewartakan kasih Kristus, memancarkan kasih Kristus melalui perbuatan kita. Bagaimana juga hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara suami istri, itu harus terjalin dengan baik, ada keharmonisan, kedamaian, sehingga sebagai keluarga Kristiani kita bisa memberikan contoh dan teladan bagi yang lainnya atau mungkin bagi keluarga besar. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab apalagi yang bisa kita dapatkan dari perenungan pada pagi hari ini yang penuh dengan sukacita, yang selalu memberkati kita, adalah bicara tentang Tuhan Allah di dalam bersama-sama dengan umatnya ketika dia berjanji akan menyertai, memberkati. Bagaimana komitmen ataupun bagaimana Bapak Ibu ketika sudah menyadari, mengetahui bahwa kuasa Roh Kudus ada di dalam diri kita, ada di dalam keluarga kita, komitmen ataupun apa yang akan saya lakukan, apa yang harus saya perbuat, apa yang harus saya tunjukkan. Di dalam pembacaan kita pada saat ini mau mengajak kita bahwa Bapak Ibu dan saya, mari kita menjaga kekudusan, mari kita juga menjaga persekutuan. Persekutuan ini ya di dalam gereja ataupun kebersamaan dengan keluarga. Karena sebagai umat yang telah diselamatkan, hidup di dalam kelegaan, Yesus Kristus telah memberikan kita kelegaan, telah menyelamatkan umat manusia dari dosa, yang juga kita harus sebagai umat kita harus ungkapkan itu dalam rasa syukur dengan cara menjaga kekudusan, menjaga persekutuan dengan baik, bukan malah menjadi sumber kekacauan, bukan menjadi sumber perpecahan dan lain sebagainya. Kemudian kehidupan kita juga dijaga kudus, dijaga baik, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita firmankan, apa yang kita tunjukkan kepada orang itu membawa kebaikan juga. Sehingga Bapak Ibu, adik-adik semua, rekan-rekan GP semua dimanapun berada, ketika hadir di satu tempat itu dirindukan, bukan malah orang menjauh ataupun orang malah berbicara di belakang yang jelek ataupun yang tidak baik begitu. Tapi ketika kehidupan kita berkenan ke hadapan Allah, kita memberikan keteladanan yang baik, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kita akan mendatangkan kebaikan dan banyak orang yang suka, banyak orang yang ingin dekat, dan banyak orang yang terberkati. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Demikianlah firman Tuhan, kiranya selalu membawa kebaikan bagi kita. Amin. Mari kembali lagi kita bersatu hati di dalam doa. Firman-Mu ya Tuhan merupakan suluh di dalam langkah kehidupan kami dan keluarga. Pekerjaan yang kami akan lakukan di hari ini, aktivitas, usaha, sekolah ataupun kuliah yang harus kami lakukan saat ini ya Tuhan. Sertai langkah kami ketika keluar rumah ataupun keluar dari tempat tinggal kami. Kami dimampukan menyelesaikan semuanya dengan baik dan juga pulang dalam keadaan baik. Segala tugas dan tanggung jawab dapat dikerjakan dengan baik. Atau bagi beberapa orang ada yang mengerjakan tugas pekerjaannya di rumah sementara waktu ini karena bekerja di rumah. Berkati ya Tuhan apapun yang kami kerjakan. Demikian masa depan anak-anak terkasih kami, anak-anak yang jauh daripada orang tua ya Tuhan, mereka dapat bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan juga membawa kebanggaan bagi keluarga besar dengan keberhasilan untuk masa depannya. Kami membawa dalam doa juga ya Tuhan orang tua terkasih kami, para lansia di usia yang lanjut, ketika mengalami kelemahan tubuh, mari ya Tuhan berilah sehat kuat, berilah selalu pemulihan, kebaikan di hari-hari ke depan, semakin baik kondisinya dari hari yang lalu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi GPIB di dalam pelayanannya, pos-pos pelkes yang ada, dan juga berbagai kegiatan yang akan dilakukan ya Tuhan di PKA tahun ini. Berkati setiap departemen, panitia ataupun tim kerja, majelis sinode, dan setiap orang yang terlibat di dalamnya ya Tuhan, dapat bekerja sama seiring sejalan untuk memajukan pelayanan GPIB ini dimanapun GPIB berada. Kami menyerahkan ya Tuhan pelayanan kami secara keseluruhan dan juga keluarga kami masing-masing dalam berbagai sukacita dan keterbatasannya. Kami menserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan juga adik-adik semua.
Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.